Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Sakira Novianti yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dalam program laporan Learning Journal, yakni mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman belajar yang telah berlangsung pada minggu lalu, tepat hari Selasa 30 September 2025, tepat di gedung Fakultas Dakwah. Learning Journal ini bukan sekedar rangkuman, melainkan cerminan perjalanan intelektual yang menunjukkan bagaimana teori dipahami, diaplikasikan, hingga dikaitkan dengan realitas sehari-hari. Mari kita simak bersama bagaimana pengalaman belajar kali ini menjadi bekal berharga untuk pengembangan diri dan pengetahuan ke depan. Bersama saya Sakira Novianti, mari kita ikuti kabar selengkapnya dari kelas hari ini. Halo pemirsa, selamat datang dalam berita kelas hari ini. Praktik reporter kembali digelar oleh mahasiswa dalam mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Kali ini kelompok 3 tampil dengan menghadirkan sebuah simulasi pemberitaan yang dikemas menarik, yaitu terkait kasus obat-obatan terlarang. Dalam praktek tersebut, Erlinda berperan sebagai news anchor yang memandu jalannya berita di studio dengan tenang dan tegas. Sementara itu, Octavia mengambil peran sebagai reporter lapangan yang melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Untuk memperkuat suasana simulasi, Zaudan tampil sebagai polisi sekaligus mengatur jalannya teknis sebagai operator. Kemudian Kenan memainkan peran penting sebagai polisi yang memberikan keterangan terkait kasus. Dan Mima berperan sebagai ibu kos atau narasumber. Praktik ini berjalan dengan lancar atas kerjasama seluruh anggota kelompok. Tidak hanya melatih kemampuan berbicara di depan kamera, tetapi juga mengajarkan pentingnya peran masing-masing dalam sebuah tim pemberitaan. Kelompok ini memberikan tampilan yang sangat mengejutkan sehingga teman-teman tidak ada yang memberikan kritik ataupun saran. Pemirsa, setelah praktik reporter berakhir, dilanjut dengan diskusi kelompok yang dilakukan oleh kelompok 2, di mana telah membawakan materi yang berjudul Perkembangan Jurnalisme, Sejarah di Indonesia dan di Dunia, Regulasi Undang-Undang Pers di Indonesia, dan Kode Etik Jurnalistik. Pembahasan ini terkait ada beberapa hal yang penting. Yang paling utama yaitu perkembangan jurnalisme, di mana menjelaskan tentang jurnalisme yaitu sejarah perkembangan secara global yang mempengaruhi teknologi digital serta tren jurnalisme modern seperti jurnalisme data, media sosial, dan jurnalisme partisipasi. Kemudian yang kedua, terdapat sejarah jurnalisme di dunia dan di Indonesia, yaitu merugikan asal mula jurnalisme dari Eropa abad ke-17, munculnya media cetak, radio, dan televisi hingga era digital. Di Indonesia dibahas mulai dari masa penjajahan, masa kemerdekaan, dan masa Orde Baru hingga era reformasi dan digital pers. Kemudian pembahasan yang ketiga, terdapat regulasi undang-undang pers di Indonesia, di mana telah membahas tentang mengulas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, hak dan kewajiban pers, peran Dewan Pers, serta tantangan regulasi di era digital, termasuk kaitan dengan UU ITE. Kemudian yang keempat, terdapat kode etik jurnalistik, di mana telah menjelaskan prinsip-prinsip utama seperti independensi, sertifikasi fakta, privasi narasumber, anti plagiasi, hak jawab, dan tanggung jawab sosial. Disertakan juga contoh pelanggaran kode etik, misalnya pemberitaan kasus video pribadi artis yang melanggar privasi.
kita dapat simpulkan dari materi tersebut, yaitu jurnalisme di Indonesia berkembang seiring kemajuan teknologi dan perubahan politik. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menjamin kebebasan pers. Namun, etika jurnalistik tetap menjadi pedoman penting agar kebebasan itu tidak disalahgunakan. Di era digital, tantangan terbesar jurnalisme adalah menjaga akurasi, integritas, dan tanggung jawab sosial di tengah arus informasi yang cepat dan bebas. Pemirsa, itulah informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Saya Sakira Novianti pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan berikutnya.